Seluruh pendukung Prabowo harus melihat video ini, karena ada berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Bocoran Kabinet Prabowo Gibran, nama Sri Mulyani kemungkinan tak masuk. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut nama Sri Mulyani kemungkinan tak masuk daftar calon menteri di susunan kabinet. Alasannya, sosok Sri Mulyani dinilai tak punya koneksi alias chemistry dengan Prabowo. Bocoran tersebut diungkap anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Drajat Wibowo. Drajat mengatakan kedua sosok tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Sri Mulyani enggak jalan, ujarnya. Kendati demikian, ia mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang siapkan, terutama di bidang ekonomi, sebab, sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik. Menurutnya, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antar para parpol, kemungkinan akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 oleh KPU. Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zulkifli Hasan, dan sekarang ada Mas Ahaye kan, pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa non-parpol, jelasnya. Yang jelas, kata Drajat, Prabowo menginginkan gerbongnya nanti diisi oleh orang-orang yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia. Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk tim kabinet, tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti, pungkasnya. Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak mau ikut membicarakan sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya. Sri Mulyani mengatakan ingin mengerjakan tugasnya sebagai Menteri Keuangan, ia menyerahkan hal itu kepada Presiden Jokowi. Meski begitu, Ani mengakui sinkronisasi pemerintahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Menurutnya, harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan Presiden berikutnya. Dalam pertemuan dengan Jokowi hari ini, Sri Mulyani mengaku mendapat sejumlah arahan, salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke Presiden baru. Juga mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik, ujarnya. Akan tetapi, Sri Mulyani enggan membeberkan detail arahan Jokowi tentang transisi pemerintahan. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo perintahkan Yusril pimpin tim pembela gugatan sengketa pemilu 2024 dari paslon lain. Ketua Umum Partai PBB Yusril Iza Mahendra diminta Prabowo Subianto dan tim kampanye nasional jadi ketua tim pembela untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu 2024 yang diajukan paslon lain ke Mahkamah Konstitusi. Bersama 14 advokat Yusril mengatakan, tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Tim ini sudah dan sedang bekerja menghadapi gugatan-gugatan tersebut. Tim mendapat kuasa langsung dari paslon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, katanya. Menurutnya tim tersebut dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan adanya permohonan salah satu atau kedua paslon yang kalah dalam Pilpres. TKN kini sedang menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus untuk sidang di Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas tim penasihat, tim pengarah, dan tim pembela. Pihaknya mengikuti dengan seksama wacana yang dikembangkan oleh kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud MD. Menurut dia, kedua kubu tersebut masih menunggu pengumuman resmi KPU tentang hasil Pilpres 2024 sebelum memutuskan apakah akan mengajukan permohonan ke MK atau tidak. Sengketa hasil Pilpres itu sejatinya adalah sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU, objek sengketanya adalah keputusan KPU tentang perolehan suara masing-masing paslon yang nanti akan dijadikan acuan MPR untuk melantik paslon terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029, kata Yusril. Dirinya menjelaskan jika posisi Prabowo Gibran dalam keputusan KPU ditetapkan sebagai paslon yang memperoleh suara terbanyak, mereka adalah pihak terkait karena mempunyai kepentingan langsung dengan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Dari wacana yang berkembang kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin nampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematik dan masif dan meminta pemilu ulang.
Tidak apa-apa mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya, kata Yusril. TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin kompak tolak hasil Pilpres 2024. Kubu Amin dan Ganjar Mahfud sungguh tak menyangka Pilpres 2024 hanya satu putaran. Tadinya mereka berpikir Pilpres 2024 pasti berlangsung 2 putaran, ternyata Prabowo Gibran menang mutlak. TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin pun kompak menyebut berlangsungnya pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Adapun pernyataan tersebut berlandaskan adanya dugaan kecurangan yang masih dari segala lini. Pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia, demikian pernyataan tertulis dari TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin. Kecurangan dilakukan secara masif dari hulu ke hilir, multistage dan memenuhi aspek terstruktur, sistematis dan masif, lanjutnya. Selain itu, TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin turut menuding Presiden Jokowi terlibat dalam pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Alhasil, TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin meminta agar hasil pemilu 2024 harus batal dan ditolak. Adapun alasannya yaitu adanya permasalahan legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Kedua, kecurangan pada kredibilitas pemilu yang rusak sehingga hasilnya pun tidak bisa diterima, ujarnya. Terakhir, TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin menyebut KPU dan Bawaslu gagal dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Juru bicara Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan indikasi kecurangan cukup banyak. Ada pencoblosan di siang hari di rumah warga setelah istirahat makan siang. Yang dicoblos itu kertas suara yang golput atau surat suara cadangan. Ada juga surat suara yang sudah dicoblos, itu terekam oleh relawan dan saksi kami. Kami juga memiliki rekaman yang dikirimkan masyarakat, kata Ciko. Menurut Ciko, bicara kecurangan bukan hanya di hari pencoblosan, tapi kita juga bicara kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Pemerintah China sebut kemenangan Prabowo Gibran demi masa depan dan kesejahteraan Indonesia. Pemerintah China menilai pelaksanaan Pilpres 2024 di Indonesia berjalan dengan sukses dan lancar. Pemerintah China juga menyebut kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 demi masa depan dan kesejahteraan Indonesia. Selamat untuk Indonesia atas pelaksanaan pemilu yang sukses dan lancar, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning di Beijing, China. Mao Ning juga menggambarkan Indonesia sebagai negara sahabat China. Pemerintah China meyakini pilihan yang diambil oleh rakyat Indonesia dalam Pilpres 2024 demi masa depan dan kesejahteraan negara. Mao Ning menegaskan, China akan terus bekerja sama dengan Indonesia, memperkuat rasa saling percaya, meningkatkan kerjasama strategis di berbagai bidang, dan mendorong pertumbuhan hubungan China-Indonesia yang stabil, sehat, dan berkelanjutan untuk kepentingan kedua negara.